قائما قل ما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita yang membahas tentang seorang laki-laki yang terakhir masuk surga, disebabkan karena asar sujud, bekasnya sujud. Jadi sewaktu di dunia dia melaksanakan ibadah kepada Allah sehingga di neraka tidak bisa terbakar bekas sujudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu, maka berkata siapa rajul, fayaqulu ya Rabbi isrif wajhi anin nar. Fayaqulu, maka berkata siapa rajul, ya Rabbi wahai Tuhanku, isrif memalingkanlah engkau, wajhi pada wajahku, anin nari dari neraka. Qad kosyabani, sungguh telah menyakiti ni padaku, opo rihuha, baunya neraka, wa ahrokoni, dan membakar ni padaku, opo daka uha, nyalanya neraka, nyalanya atau hawanya. Ya Allah, palingkanlah wajahku dari neraka. Ya Allah, palingkanlah wajahku dari neraka ya Allah, karena baunya itu menyakitkan padaku dan hawanya itu membakar padaku. Hawa. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah, hal adakah asaita, berharap aku, in fu'ila, bahwasanya berbuat aku, dzalika, pada demikian itu, memalingkan wajahmu dari neraka, bika, denganmu, antas ala, bahwasanya minta kamu, ghairu dzalik, pada selain demikian itu. Lalu oleh Allah dijawab, benar, nanti kalau aku memalingkan wajahmu dari neraka, apakah kamu akan meminta selain dipalingkan wajahmu dari neraka? Fayaqulu, maka berkata siapa rajul, la, tidak, wa izzatika, demi kemuliaanmu. Oh tidak ya Allah, nanti kalau engkau sudah mengabulkan permintaanku, yaitu dipalingkan wajahnya dari neraka, aku tidak akan meminta sesuatu lagi demi engkau. Akhirnya fayuti, maka memberi siapa Allah ma, pada apa-apa, yasha'u, yang menghendaki siapa rajul.
min ahdi dari janji, wa misakin dan kuatnya janji. Akhirnya Allah memberi terhadap sesuatu yang dikehendaki oleh rojul, yang mana rojul itu telah janji dengan kuat, yaitu tidak meminta lagi. Saya janji ya Allah, demi Allah saya tidak akan meminta lagi. Cukup engkau palingkan wajahku dari neraka saja ya Allah. Yang disebut ahdi wa misaki. Ya sudah berjanji tidak akan meminta lagi. Fayasrifu maka memalingkan siapa Allah wajhahu pada wajahnya rojul anin nari dari neraka. Akhirnya wajahnya dipalingkan dari neraka. Fa'idha aqbala maka ketika menghadapkan siapa Allah bihi dengan rojul alal jannati atas surga. Jadi dia dipalingkan dari neraka kemudian dihadapkan ke surga. Ro'a melihat siapa rojul bahjataha pada indahnya surga. Sakata maka diam siapa rojul ma pada apa-apa. Sa'a yang menghendaki siapa Allah an bahwasanya yaskuta diam siapa rojul. Jadi masya Allahu ayaskuta itu apa? Tercengang. Ketika Allah menghadapkan rojul itu ke surga, langsung rojul itu melihat ke surga, melihat keindahannya surga, dia langsung diam, tercengang. Apa tercengang? Heran, terheran-heran ketika melihat surga, langsung plonga-plongo. Jadi diam tanpa berbicara, saking indahnya ya. Saking takjubnya dia terhadap surga. Suma kemudian qala berkata siapa rojul, ya Rabbi wahai Tuhanku, qadimni majukanlah engkau padaku inda babil jannah di sisi pintu surga. Ketika rojul itu melihat surga dengan keindahannya, lalu dia berkata, ya Allah, majukanlahku ke dekat pintu surga. Mbok yo aku didekatkan ya Allah ke pintu surgai. Fayaqulu maka berfirman siapa Allah lahu pada rojul. Alaisa adakah tidak ada? Qad a'taita sungguh telah memberi kamu al-uhuda pada janji. Wa misaqo dan kuatnya janji. Janji yang kuat. An bahwasanya la tas'ala tidak minta kamu ghairo selain, tidak minta kamu ghairo selain alladhi yang kunta ada kamu sa'alta minta kamu. Lalu Allah menjawab, loh, bukankah tadi kamu sudah memberikan janji yang kuat bahwa kamu tidak akan minta lagi selain ini. Kamu tidak minta lagi selain dipalingkan wajahmu dari neraka. Lah kok ketika kamu melihat surga,
kok kamu minta itu loh, piye janjimu? Nah itu, gimana janjimu? Fayaqulu maka berkata siapa rojul, la tidak, wa izzatika. Mana? Fayaqulu maka berkata siapa rojul, ya Rabbi wahai Tuhanku. La akunu tidak ada aku. Iku asko holkika lebih celakanya makhlukmu. Ya Allah, aku ini adalah makhlukmu yang paling celaka. Dia. Fayaqulu maka berfirman siapa Allah. Fama asoita maka tidak berharap aku an u'tita bahwasanya diberi kamu. Dzalika pada demikian itu mendekat pintu surga. An bahwasanya latas alu tidak minta kamu ghairahu pada selain itu, didekatkan ke pintu surga. Lalu oleh Allah dijawab, ya, apakah nanti kalau kamu diberi yaitu didekatkan ke pintu surga, setelah dekat kamu tidak akan minta selain itu? Fayaqulu maka berkata siapa rajul, la tidak, wa izzatika demi kemuliaanmu, la as'alu tidak minta aku, ghairu dzalik pada selain demikian itu. Demi Allah tidak ya Allah, iki aku wis janji iki, enggak, aku tidak akan meminta lagi, wis janjiku iku. Engkau mendekatkanku pada pintu surga, setelah itu ya aku tidak akan minta lagi ya Allah, aku janji ya Allah, demi Allah. Akhirnya fayuti maka memberi siapa robbahu Tuhannya rojul, ma pada apa-apa sa'a yang menghendaki siapa rojul, min ahdi dari janji, wa misakihi dan kuatnya janji. Fayuqaddimuhu maka memajukan siapa Allahu pada rojul, ilal babil jannah pada pintu surga. Akhirnya Allah mengabulkan, memberi permintaannya rojul setelah rojul itu berjanji dengan janji yang kuat, yaitu Allah memajukan rojul itu ke dekat pintu surga. Belum masuk, baru dekat, ya, mendekati pintu surga. Faida balago maka ketika sampai siapa rojul, babaha pada pintunya surga, faro'a maka melihat siapa rojul, zahrotaha pada indahnya surga, wama dan apa-apa fiha di dalam surga, minan nadrotin dari pandangan, wasururin dan kesenangan. Ketika rojul itu sampai pada pintunya surga, lalu dia melihat keindahannya surga yang ada di dalam surga. Jadi dilihat, dipandang
yang ada di dalam surga yang menyenangkan. Istilahnya kok kayaknya enak ya Allah di dalam surga itu ya Allah. Fasakutu maka diam siapa rojul ma pada apa-apa sya'a yang mengendaki siapa Allah ayaskuta bahwasanya diam siapa rojul. Terheran lagi, tercengang lagi, Masya Allah, tibain jero surga itu indah dipandang dan menyenangkan. Fayaqulu maka berkata siapa rojul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni, memasukkanlah engkau padaku al-jannata pada surga. Ya Allah, begitu indahnya surgamu, begitu menyenangkan surgamu, masukkanlah aku ke dalam surga ya Allah. Fayaqulu maka berfirman siapa Allah, waihaka, kasihan kamu, kapokmu kapan. Ya ibni Adam, hei ibni Adam, anak turunnya Adam. Ma'aqdaroka, mengherankan pernyataanmu. Alaisa adakah tidak ada? Qad a'taita, sungguh telah memberi kamu al-uhuda pada janji, wa misako dan kuatnya janji. An bahwasanya la tas'ala tidak minta kamu ghairul ladhi pada selain yang u'tita diberi kamu. Lalu Allah menjawab, kasihan deh lu hei anak Adam, heran aku, ya, heran pada pernyataanmu. Bukankah kamu telah memberikan janji yang kuat bahwasanya kamu tidak akan minta lagi setelah sesuatu yang diberikan kepadamu? Iya toh kuwi janjimu itu. Fayaqulu maka berkata siapa rojul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, la taj'alni, janganlah menjadikan engkau ni padaku asko khalqika, lebih celakanya makhlukmu. Ya Allah, aku ini adalah makhlukmu yang paling celaka, maka jangan engkau tambah celakanya ya Allah. Aku iki wis elek, ojo ditambahi gen tambah elek istilahnya itu. Aku ini adalah makhlukmu yang paling celaka, jangan engkau tambahi tambah celaka ya Allah. Fayadhaku maka tertawa siapa Allah azza wa jalla. Azza maha mulia, wajalla lagi maha agung, minhu dari rojul. Lalu Allah tertawa. Tertawanya Allah itu menunjukkan keridhoannya. Artinya Allah ridho kepada rojul itu yang tadi minta dipalingkan dari neraka. Setelah melihat surga kok koyone api, koyone enak, akhirnya minta didekatkan. Setelah didekatkan melihat kok lebih dekat, ternyata di surga itu kok menyenangkan, indah dipandang. Kemudian minta dimasukkan ke dalam surga. Nah itu Allah ridho. Dengan permintaannya rojul itu Allah ridho. Suma kemudian ya danu memberi izin siapa Allah lahu bagi rojul
fi dukhulil jannah, di dalam masuk surga. Akhirnya Allah memberi izin, ya. Akhirnya Allah memberi izin kepada rajul itu untuk masuk surga. Bleng, ya. Akhirnya dia masuk surga. Masuk surga yang terakhir. Ya, kalau di dalam Muslim itu dijelaskan dia masuk surga, ya Allah, di surga penuh ya Allah, wis nggak ada kontrakan lagi ya Allah. Dia keluar dari surga menghadap ke Allah. Wis nggak enak tempat lagi ya Allah. Itulah orang yang paling terakhir masuk surga, tapi tetap disiksa terlebih dahulu. Disiksa terlebih dahulu karena dosa-dosanya. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah, tamanna, berangan-anganlah kamu, ya, semoga kita menetapi agama Islam ini, ya, bisa langsung masuk surga tanpa mampir dulu ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita mampir dulu, deblek, ya. Dalam hadis itu jelaskan, fa inna ajsamakum alan nari la taqwa, ya. Badan kamu itu tidak akan mampu, tidak akan kuat untuk menahan api neraka, ya. Ya itu tadi, udah gosong, nggak kelihatan ini siapa, tapi setelah dituangkan air kehidupan, ya, akhirnya ketahuan, oh ternyata kamu si A, kamu si B. Nah, itu. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah, tamanna, berangan-anganlah kamu. Ayo saiki wis angan-angan aja. Fatayamanna, maka berangan-angan siapa rojul, hatta sehingga idang kotoa, ketika telah putus, maksudnya habis, opo umniyatuhu, angan-angannya rojul. Allah memerintahkan rojul itu untuk berangan-angan, wis apa yang kamu minta. Akhirnya rojul itu berangan-angan, ya mungkin, wah aku pengen punya mobil ya Allah, ternyata mobil udah di depannya. Saya pengen punya rumah ya Allah, ternyata rumah sudah di depannya. Apa yang dia inginkan itu sudah ada wujudnya di depan matanya. Sampai-sampai angan-angannya itu habis. Bingung dia mau minta apa lagi. Apalagi ya? Minta apa ya? Minta ini ada, minta itu ada, minta ono ada, minta ana ada. Semua yang dia pikirkan langsung muncul di hadapannya, sampai apa yang menjadi keinginannya itu habis. Kayaknya nggak ada lagi kayaknya. Qala, berfirman siapa Allah, azza maha mulia, wa jalla maha agung, min kada, dari ini, wa kada, dan ini. Sampai Allah mengingatkan, lah kamu nggak minta ini dan ini. Aqbala menghadap yudakiruhu, mengingatkan hu pada rojul, siapa robuhu, Tuhannya. Diingatkan oleh Allah, hejul, kamu nggak minta ini, nggak minta itu, nggak minta ita. Sampai diingatkan oleh Allah, hatta sehingga idan tahat, habis, hatta sehingga idan tahat, ketika habis, bihi, dengan rojul, amaniyun, angan-angan. Sampai angan-angannya itu tidak ada lagi, sudah diingatkan oleh Allah. Ya, dia minta ini, minta itu, semua sudah ada di hadapannya, lalu diingatkan, kamu nggak minta ini, kamu nggak minta itu, kamu nggak butuh ini, nggak butuh itu. Sampai angan-angannya itu habis, nggak ada lagi.
sudah diingatkan oleh Allah, sudah dibantu oleh Allah, sampai angan-angannya tidak ada. Apalagi ya, semua sudah ada. Allah berfirman, siapa Allah Ta'ala yang maluhur. Akhirnya Allah berfirman, laka bagimu, apa dalika demikian itu angan-angan, misluhu semisalnya angan-angan, ma'ahu bersama angan-angan. Wis, pokoknya apapun yang kamu minta pasti ada. Apapun yang kamu minta pasti diberi. Apa yang menjadi angan-anganmu itu sudah ada di depan matamu. Kala berkata siapa Abu Sa'id Al-Khudri li Abi Hurairah pada Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, inna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala bersabda siapa Nabi, kala berfirman siapa Allah, laka untukmu, zalika demikian itu angan-angan, wa asyaratu dan 10 amsaliha semisalnya angan-angan. Lalu Nabi menafsirkan laka dalika, ditafsirkan firman-Nya Allah ditafsirkan oleh Nabi, laka dalika itu adalah angan-anganmu dilipatkan 10 kali lipat. Kamu diberi 10 kali lipat dari angan-anganmu. Karena sudah habis angan-angannya, jadi oleh Allah dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Kalau berkata siapa Abu Hurairah, lam ahfad tidak hafal aku, min Rasulillah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ila kecuali kaulahu sabdanya Nabi. Saya tidak hafal yang disebutkan Nabi. Yang saya hafal hanya laka dalika misluhu ma'ahu. Laka bagimu rojul dalika demikian itu angan-angan, misluhu semisalnya angan-angan, ma'ahu berserta angan-angan. Jadi yang saya hafal, yang saya ingat waktu itu Nabi bersabdanya laka dalika wa misluhu ma'ahu, bukan laka dalika wa asyratu amsaliha. Kala berkata siapa Abu Sa'id, ini sesungguhnya aku sami'tuhu mendengar akuhu pada Nabi. Yaqulu bersabda siapa Nabi, dalika demikian itu angan-angan, laka bagimu rojul, wa asyratu dan 10 amsaliha semisalnya angan-angan. Lalu Abu Sa'id berkata, lah aku dengarnya, aku mendengar terhadap sabdanya Nabi itu, dalika laka wa asyratu amsaliha. Nah ini antara Abu Hurairah dengan Abu Sa'id ketika mangkul hadisnya itu bersamaan, tapi mendengarnya itu berbeda. Maka perlunya menderes ya, di dalam kita sudah mengkaji, kita sudah menerima ilmu, itu ya dibuka ilmunya, dideres lagi, sehingga tidak ada terjadi kekhilafan atau perselisihan di dalam ilmu. Ini walaupun Abu Hurairah dengernya cuman laka dalika misluhu wa ma'ahu, sedangkan Abu Sa'id mendengarnya dalika laka wa asratu amsaliha, itu tujuannya sama. Ya, tujuannya sama, yaitu semua apa yang diangan-angankan oleh rojul itu oleh Allah diberi. Ya, diberi dilipat gandakan. Nah, itu. Maka pentingnya membuka hadis lagi. Ya, jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa bekas sujud itu kefadolannya bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka, ya. Bisa dikeluarkan dari neraka. Maka ya kita menetapi ibadahnya itu dengan sempurna,
seperti yang sudah kita kaji, supaya menyempurnakan sujudnya, menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan iktidalnya, sehingga itu nanti di akhirat bisa menyelamatkan diri kita, ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi